Mazmur pasal 142. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Mazmur 142 ditulis oleh Daud berdasarkan pengalamannya saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ketika dia ada di dalam gua, dia menaikkan satu doa kepada Allah. Doa yang berupa curahan hati, menyampaikan seruan, keluhan kepada Allah dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan dikejar-kejar, dalam keadaan hendak dibunuh. Maka Daud mencurahkan isi hatinya, curhat kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Saudara-saudara, apabila kita sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, biasanya kita tidak memerlukan teman curhat. Tetapi pada saat kita sedang dikejar-kejar hutang, pada saat kita sedang dikejar-kejar oleh orang, pada saat ada orang-orang yang jahat kepada kita, pada saat kita bahkan dalam keadaan seperti Daud berbahaya, dikejar-kejar untuk dibunuh, disiksa, dianiaya karena iman kita kepada Tuhan. Saudara, saat-saat yang sulit itu mungkin saja terjadi. Ada kemungkinan saat-saat sulit, kesusahan, penderitaan, penganiayaan terjadi kepada kita karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan. Banyak orang-orang yang berusaha menjatuhkan, menghalang-halangi kemajuan karir kita, membuat supaya kita tidak bisa bertumbuh dalam perekonomian, menghalang-halangi untuk kita naik secara jabatan. Saudara, tetapi ada satu tempat di mana kita bisa mengadu, yaitu Tuhan, Allah pencipta semesta alam, Allah yang menopang dunia alam semesta dengan tangan kanannya yang dahsyat, yang perkasa. Allah sanggup untuk menolong kita. Allah adalah sumber berkat yang tak terbatas. Allah adalah Allah yang mendengarkan doa dan seruan kita saat kita sedang dalam kesusahan, saat kita sedang dalam kesesakan. Allah tidak pernah menutup telinganya terhadap segala seru doa kita. Allah yang mengajarkan kepada kita, mintalah, carilah, ketuklah, berdoalah kepada Bapa surgawi. Bapa mengetahui segala yang kita perlukan. Allah yang berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku senantiasa memelihara dan tidak pernah meninggalkan engkau. Kepada Allah yang demikianlah kita bisa berseru, menyampaikan segala keluhan, mencurahkan isi hati kita, segala permasalahan, segala kesusahan,
kesesakan, pencobaan, tantangan, pergumulan yang sedang kita alami. Saudara, saat kita sedang dalam keadaan tersesak, terdesak, saat kita sedang dalam keadaan kesusahan, kekurangan, bergumul dengan segala macam masalah tantangan yang sedang kita hadapi, masalah apa saja, silahkan kita curhat kepada Allah. Allah adalah Allah yang besar hatinya. Allah adalah Allah yang mendengarkan seru doa dan permohonan kita. Allah adalah Allah yang dengan segera akan menjawab seru doa kita. Raja Daud mengatakan, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Saudara, sampaikanlah perasaan kita kepada Allah. Apakah yang sedang kita rasakan pada saat ini? Bisakah kita menyampaikannya dengan kata-kata di dalam doa kita seperti Raja Daud, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku? Mungkin ada di antara kita pada saat ini sedang berbeban begitu berat seperti Raja Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, maka dikatakan bahwa dia itu bersembunyi di dalam gua. Dia melarikan diri ke negeri Moab. Kemudian dia berpindah lagi ke padang gurun. Kemudian dia berpindah lagi ke tempat yang lain, ke gua yang lain. Saudara, sangat melelahkan, sangat capek, letih, lesu, dan menguras energi, dan sangat tidak nyaman untuk hidup berpindah-pindah dengan segala kekurangan, dengan ancaman akan dibunuh oleh orang yang mengejar-ngejar dirinya, oleh pasukan Israel, saudara-saudaranya sendiri. Saudara, Daud tidak ada salahnya. Tuhan telah mengurapi dia menjadi raja menggantikan Saul. Saul cemburu. Saul yang mengetahui bahwa Daud itu diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, Saul tidak terima. Saul mau membinasakan saingannya. Saul cemburu kepada Daud. Saul dikatakan dirasuki oleh roh jahat, saudara. Saul itu menjadi jahat, hendak membunuh Daud yang awalnya Daud adalah orang kepercayaannya, tetapi karena perasaan cemburu, karena perasaan tidak mau disaingi, karena perasaan mementingkan diri sendiri, karena perasaan takut kehilangan jabatan, maka Saul mengejar-ngejar Daud dalam keadaan yang kelelahan, dalam keadaan tidak nyaman, kecapean, menghadapi jalan buntu, dalam keadaan terus-menerus melarikan diri, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Daud curhat kepada Allah, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Saudara, sampaikanlah segala permasalahan kita kepada Allah melalui doa. Tuhan mengetahui segala apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Daud juga mengalami bahwa tidak ada seorang pun yang mau menghiraukan, yang mau memperhatikan, yang mau menolong dirinya dalam keadaan dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Pandanglah ke kanan, lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Dia yang dahulunya dipuji-puji oleh putri-putri Sion, dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia yang adalah pahlawan Israel karena dia telah mengalahkan Goliat. Daud yang awalnya begitu menjadi pujaan banyak orang Israel, saat ini tidak ada seorang pun yang mau menghiraukan dia. Bahkan dikatakan tidak ada seorang pun yang mau menolong dia dalam pelariannya. Tidak ada seorang pun yang mencari Daud untuk memperhatikan Daud. Sehingga di ayat 6 dikatakan, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Aku sangat memerlukan Engkau Tuhan. Aku betul-betul butuh Engkau ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Saudara, siapakah Tuhan bagi kita?
Apakah Tuhan adalah seperti kata Daud, bagianku di negeri orang-orang hidup? Ataukah Tuhan hanya tempat pelarian ketika kita membutuhkan pertolongan saja? Apakah Tuhan itu bagi kita adalah segalanya? Seperti orang-orang Lewi, keturunan Harun, para imam, mereka tidak mendapatkan bagian tanah di dalam pembagian kepada suku-suku Israel, maka orang Lewi, keturunan Harun, mereka tidak mendapatkan tanah. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa bagian mereka yang melayani di rumah Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ada Tuhan, aku akan menjadi bagianmu. Saudara, dunia ini menawarkan kepada kita begitu banyak hal yang menarik, begitu banyak kesenangan, kemewahan. Dunia menawarkan pada kita kenikmatan. Dunia menawarkan kita kemewahan. Dunia menawarkan kita segala pemuas yang bisa memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, keinginan mata kita, keinginan daging kita. Dunia yang bisa memanjakan kita dengan segala kenyamanan yang ditawarkannya. Tetapi saudara, Tuhan adalah lebih daripada itu. Kalau kita mau membuka mata rohani kita, kalau kita mau membuka pikiran kita, Tuhan pencipta semesta lebih kaya dari seluruh isi dunia ini. Tuhan adalah Allah sumber berkat yang tidak terbatas. Tuhan memiliki segala isi dunia dan alam semesta ini. Tanpa Tuhan, maka dunia ini pasti akan hancur. Tanpa Tuhan menopang, maka dunia ini pasti tidak akan berjalan seperti saat ini. Saudara, Tuhan itu lebih kaya dari siapapun. Kalau Tuhan mau memberkati kita, Tuhan bisa memberkati kita sampai berkelimpahan. Saudara, manakah saudara kita pilih? Tuhan atau uang? Allah atau mamon? Saudara, Allah mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa kita orang-orang yang percaya tidak bisa memiliki dua Tuhan. Pilih salah satu. Mau Tuhan atau mau mamon. Mau hidup bagi Tuhan atau hidup bagi mamon. Saudara, jika kita diberikan pilihan seperti itu, apakah jawaban kita? Mungkin dengan pandai kita akan menjawab dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kalau boleh ya Tuhan, tapi juga mamon gitu. Tetapi Alkitab mengatakan tidak bisa. Karena kalau kita di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada, kata Tuhan. Ketika kita menjadikan mamon atau uang atau jabatan, kedudukan, kekayaan, kemewahan itu sebagai sesuatu yang kita kejar, maka Tuhan tidak menjadi yang terutama. Saudara, manakah yang menjadi terutama bagi kita saat ini? Secara jujur, saudara, marilah kita menjawab, Tuhan atau mamon. Saudara hidup untuk Tuhan atau saudara hidup untuk uang? Saudara, dikatakan bahwa orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila atau karena engkau berbuat baik kepadaku. Marilah kita mengarahkan kembali prioritas kita kepada Tuhan. Saudara, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Apabila kita mau mengabdi kepada Tuhan, biarlah Tuhan mendapatkan seluruh prioritas kita, seluruh cinta kita, seluruh perhatian kita. Biarlah Tuhan menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Seperti Daud mengatakan, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Saat kita hidup di dunia saat ini, Tuhan menjadi yang terutama. Saat nanti kita mati, kita akan selama-lamanya hidup dalam sukacita sejati bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Saudara, marilah kita berseru, berteriak kepada Tuhan dalam kelemahan kita, dalam kesesakan kita. Tuhan adalah penolong yang sangat bisa diandalkan. Tuhan adalah sumber berkat yang sangat bisa mengubahkan keadaan kita dengan sekejap mata. Tidak ada hal yang terlalu sulit baginya. Sampaikanlah permohonan kita kepada Tuhan, saudara. Apa yang menjadi kerinduan, keinginan, keluhan kita, kesesakan kita pada saat ini, sampaikanlah, curhatlah kepada Tuhan. Tuhan selalu siap untuk mendengarkan keluhan kita. Saudara, ketika
Tuhan nanti menolong kita, apa yang akan kita lakukan? Daud mengatakan, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengiringi aku karena Engkau berbuat baik kepadaku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Saudara, di dalam pemikiran Daud, kalau Tuhan melepaskan aku nanti, Daud yakin Tuhan pasti bisa melepaskan dia. Daud bergantung pada Tuhan saja. Daud menjadikan Tuhan bagiannya di negeri orang-orang hidup. Daud mengatakan bahwa Engkaulah tempat perlindunganku, mau bergantung berharap hanya kepada Tuhan saja. Saudara, dan Daud mengatakan kalau Tuhan melepaskan aku akan memuji-muji nama-Mu. Seperti biasa, Daud mengetahui Tuhan pasti akan melepaskan dia. Dan Daud sudah merencanakan, aku pasti akan bersyukur kepada Tuhan. Aku pasti akan memuji-muji nama Tuhan, menyembah, bermazmur. Sembari memikirkan hal itu, maka Daud menuliskan mazmur ini. Saudara, Tuhan pasti akan melepaskan kita. Saudara, tidak untuk selamanya kita akan ada di dalam masa kesesakan, ujian, pencobaan. Tetapi kalau kita mau bertekun, mau bergantung, berharap kepada Tuhan saja, mau menjadikan Tuhan sebagai yang terutama bagian kita dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara, Tuhan pasti akan melepaskan kita. Saat kelepasan itu datang, maka marilah kita memuji-muji, bermazmur, menyembah, bersyukur kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Saudara, saat ini mungkin kita masih seperti Daud, sedang dikejar-kejar, sedang dalam keadaan terdesak, dalam kesesakan. Tenang, saudara, bertahanlah saudara, sampaikanlah dalam doa, dalam seruan kepada Allah yang mendengarkan doa kita. Allah niscaya akan segera melepaskan kita dari kesesakan kita. Saat kelepasan itu tiba, jangan lupa bersyukur ya saudara, jangan lupa memuji Tuhan. Bila saat ini pun kita memuji sebab Tuhan adalah Allah gunung batu kita yang teguh, Allah kota benteng kita, tempat perlindungan kita yang kokoh. Kita tidak akan goyah, iman kita akan semakin kuat, kita akan semakin bergantung dan bersandar kepada Tuhan saja. Amin.